Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM B0422353 dari kelas Gizi B. Dalam video UTS kali ini saya akan menjelaskan materi tentang larutan. Larutan dalam kimia adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat Dalam kimia, larutan adalah homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang jumlahnya lebih sedikit. Dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Secara umum, larutan kerap dikenal dalam bentuk zat cair, namun sebenarnya larutan juga bisa berbentuk gas dan padat. Contoh larutan berupa gas adalah gas nitrogen. Nitrogen tersusun dari unsur gas O2 sebagai pelarut dan CO2 menjadi zat larutannya. Lalu, contoh larutan padat ditemukan pada kuningan yang tersusun dari unsur timah sari dan tembaga. Dalam larutan, pelarut umum adalah air. Air memudahkan banyak zat untuk larut di dalamnya ketimbang jenis pelarut lainnya. Lalu ada pula pelarut selain air seperti trichloroethanol, alkohol, triklorometana, dan tetraklorometana, white spirit, dan white spirit plus aseton yang masing-masing memiliki penggunaan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis larutan. Larutan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai hal. Berikut penjelasannya. Pertama, berdasarkan tingkat kelarutannya. Jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Masing-masing tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama yaitu larutan tak jenuh, merupakan larutan yang bisa melarutkan sempurna jika ditambahkan zat pelarut tanpa melalui pemanasan. Larutan ini memiliki kandungan zat terlarut yang lebih sedikit dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh di suhu tertentu. Berikutnya, larutan jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Pelarut memiliki batas maksimal untuk bisa melarutkan di suhu tertentu. Contohnya larutan garam jenuh, yakni air masih bisa melarutkan asal dilakukan pemanasan. Dan larutan lewat jenuh merupakan larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meskipun sudah dilakukan pemanasan. Jumlah zat terlarut lebih banyak jumlahnya dari yang dimiliki larutan jenuh di suhu tertentu. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan konsentrasinya. Jenis larutan berdasarkan konsentrasinya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu larutan encer dan larutan pekat. Berikut perbedaannya. Larutan encer yaitu larutan yang memiliki pelarut lebih banyak ketimbang zat terlarutnya. Contohnya Festonik, air mawar, dan lain sebagainya.
Lalu larutan pekat, yaitu larutan dengan zat terlarut yang jumlahnya relatif lebih banyak namun tidak sampai melebihi pelarutnya. Contohnya kopi hitam kental. 3. Berdasarkan wujud pelarut dan zat pelarutnya. Di kategori ini, larutan dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Larutan ini bisa dipadukan dari jenis yang sama maupun berbeda. Sebagai contoh zat terlarut gas dengan pelarut gas, maka akan menghasilkan larutan gas. Zat terlarut gas yang dipadukan pada pelarut padat maka akan menghasilkan larutan padat. Lalu yang terakhir, yang keempat, berdasarkan daya hantar listriknya. Jenis larutan yang satu ini dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama larutan elektrolit. Elektrolit ialah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat bisa terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan lemah. Contoh larutan elektrolit kuat ialah HCl, KCl, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan larutan elektrolit lemah contohnya ialah asam cuka dan amonium hidroksida. Lalu larutan non-elektrolit ialah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion. Contohnya larutan alkohol maupun larutan gula. Lalu kelarutan suatu zat di dalam air bisa disebut juga sebagai konsentrasi maksimum zat di dalam air saat tercapai keadaan tepat jenuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu pertama suhu. Pemanasan pelarut padat dapat mempercepat larutnya zat terlarut. Pelarut dengan suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan pelarut dengan suhu lebih rendah. Ketika pemanasan dilakukan, partikel pada suhu tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu rendah. Akibatnya, kontak antara zat terlarut dengan zat pelarut menjadi lebih efektif. Hal ini menyebabkan zat terlarut menjadi lebih mudah larut pada suhu tinggi. Kebanyakan benda padat sulit larut bila suhu pelarutnya rendah. Sebaliknya, benda padat lebih mudah larut bila suhu pelarutnya tinggi. Sifat ini membantu kita membuat minuman. Bila ingin membuat minuman dingin, kita harus melarutkan gula pasir terlebih dahulu ke dalam air panas. Baru kemudian ditambahkan air dingin. Selanjutnya yang kedua, yaitu ukuran zat terlarut. Dengan ukuran kecil atau serbuk, lebih mudah melarut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar. Pada zat terlarut berbentuk serbuk, permukaan sentuh antara zat terlarut dengan pelarut semakin banyak. Akibatnya, zat terlarut berbentuk serbuk lebih cepat larut daripada zat terlarut berukuran besar. Dan yang ketiga yaitu volume pelarut. Yang besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut. Dan yang terakhir, pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Hal ini menyebabkan proses pelarutan menjadi semakin cepat. Itulah tadi penjelasan
larutan yang saya ketahui. Sekian dan terima kasih.